Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala al-mursalin, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita kembali di pembelajaran kedua pada tema 9. Kali ini kita sudah sampai di pembelajaran 3, ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita ada di pembelajaran kedua dan sekarang sudah sampai di pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar tentang membuat laporan wawancara, mengidentifikasi berbagai sumber energi di lingkungan sekitar. Sumber daya alam yang ada di Indonesia digunakan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknik pengolahannya pun berbeda-beda, yaitu dengan teknologi sederhana dan modern. Perhatikan gambar berikut. Apa jenis sumber daya alam tersebut berdasarkan teknik pengolahannya? Yang pertama bisa kita lihat menggunakan teknik sederhana dan gambar yang kedua menggunakan teknik modern. Di mana yang A itu menggunakan penjemuran dengan menggunakan sinar matahari, sedangkan yang kedua dengan menggunakan mesin. Apakah di lingkungan sekitarmu terdapat kegiatan pengolahan sumber daya alam? Apa teknik pengolahan sumber daya alam yang digunakan? Nah, di sini kita tidak akan melakukan tugas wawancara, teman-teman, anak-anak yang dirahmati Allah, karena masih dalam wabah COVID-19, ya. Jadi untuk wawancaranya cukup dibuat laporan wawancaranya berdasarkan imajinasi yang bisa dilakukan oleh anak-anak kelas 4. Nah, dalam membuat laporan wawancara, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari informasi tentang teknik pengolahan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Ya, tentukan teknik pengolahan sumber daya alam yang dilakukan. Dan ingat, sebelum melakukan wawancara, tentukan narasumbernya dulu. Ya, siapakah narasumbernya? Kemudian buat daftar pertanyaan, tulis daftar pertanyaan wawancara pada kolom yang kalian buat. Misalnya seperti ini, ya. Misalnya pertanyaan pertama, dari manakah sumber daya alam yang digunakan dalam proses pengolahan tersebut diperoleh? Ya, misalnya pada pengolahan tahu, ya, mengubah kedelai menjadi tahu. Dari mana sumber daya alam kedelainya? Ya, bisa diimajinasikan, ya, sumber daya alamnya berasal dari pertanian kedelai. Buatlah kesimpulan dari wawancara yang kamu lakukan bersama kelompok. Tulis hasil wawancara dalam bentuk laporan wawancara. Ini adalah format laporannya. Ya, ada nama kelompoknya, ada tanggal wawancara, tujuan wawancara, nama narasumber dan hasil wawancara. Kemudian ada pertanyaan dan juga jawaban serta dibuat kesimpulan. Ini adalah bentuk dari laporan wawancara. Dan untuk laporan ini cukup mengetahui formatnya saja. Ya, untuk pembelajaran kita kali ini cukup mengetahui formatnya saja. Nanti akan kita lanjutkan pada pembelajaran yang lain untuk membuat laporan wawancaranya. Dalam melakukan tugas wawancara, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun. Kedua, sebelum memulai wawancara, perkenalkan diri dan sampaikan tujuan wawancara. Dan ketiga, tidak memotong pembicaraan narasumber. Ya, misalnya kita mengucapkan salam dulu, ya, kemudian kita perkenalkan kita dari mana, misalnya kami dari SD Islam Riyadus Shalihin. Perkenalkan, nama saya dan teman-teman saya
Nah, seperti itu, sebutkan namanya masing-masing. Adapun tujuan kami datang ke sini adalah dalam rangka, silakan jelaskan tujuannya kepada narasumber. Ya. Kemudian tanyakan, apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Ya, jika narasumber berkenan, baru kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan ingat, ketika kita mengajukan pertanyaan, ya, ditulis jawaban dari narasumber. Dan jika kita tidak bisa, kita bisa menggunakan rekaman, ya. Bisa menggunakan rekaman, ya, menggunakan handphone. Ya, jadi ketika wawancara berlanjut, ya, teman yang lainnya ada yang menulis rangkuman, ada juga yang membuat rekamannya dari awal, ya, sehingga apa? Sehingga rangkumannya nanti bisa direvisi kembali berdasarkan rekaman. Selanjutnya kita akan memahami tentang mengidentifikasi berbagai sumber energi di lingkungan sekitar. Energi sangat diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau beraktivitas. Salah satu contoh sumber energi yang dimanfaatkan manusia adalah energi matahari. Untuk mengetahui manfaat energi matahari, anak-anak kelas 4 bisa melakukan percobaan berikut. Tetapi untuk percobaannya cukup kita baca saja, tidak kita praktikkan, ya, karena sumber daya yang dibutuhkan lumayan banyak, ya, dan untuk saat ini kita tidak bisa berkumpul. Kalau mengerjakan sendiri-sendiri masing-masing, maka akan membutuhkan biaya yang lumayan. Apa yang akan kita lakukan yaitu membuat oven matahari, ya. Pertama, siapkan kardus bekas lengkap dengan penutupnya yang telah dibersihkan terlebih dahulu. Gunting dan cutter, aluminium foil, selotip, plastik bening, kertas karton hitam, batang kayu, dan makanan yang akan dipanaskan. Langkah kegiatannya: gambarlah sebuah persegi pada tutup kardus dengan menggunakan pensil. Jarak setiap sisi persegi tersebut sekitar 2 cm dari sisi kardus. Gunakan cutter untuk memotong 3 sisi yang kamu gambar tadi dengan menyisakan 1 sisi tidak digunting. Buka bagian yang telah kamu gunting dan lipat ke arah belakang. Gunakan batang kayu sebagai penyangga sehingga bagian ini dapat terus terbuka. Lapisi bagian dalam penutup kardus dengan aluminium foil. Lapisi bagian dasar kardus dengan kertas karton hitam. Untuk membantu menahan panas di dalam kotak, lapisi pinggiran kotak dengan aluminium foil. Bawalah oven kalian ke tempat yang terkena sinar matahari langsung. Pastikan bagian yang terlapisi aluminium foil memantulkan sinar matahari ke dalam oven kalian. Panaskan oven kalian dengan cara meletakkannya di bawah terik matahari. Setelah oven panas, masukkan piring kaca berisi makanan ke dalam oven kalian. Tutuplah dengan rapat lubang oven dengan plastik bening sehingga untuk udara panas terperangkap dalam kotak, dan menjaga agar makananmu tidak terkena debu. Diamkan untuk beberapa saat hingga makanan kalian hangat. Selamat mencoba. Bagi yang ingin mencoba, ya, bisa kalian praktikkan di rumah masing-masing. Ya, tapi yang mungkin kesulitan untuk mencari bahannya, tidak mengapa untuk saat ini membaca terlebih dahulu. Nanti suatu saat jika kalian ingin mempraktikannya, silakan mempraktikkan dan bisa digunakan untuk peralatan di rumah. Selain sebagai pemanas, oven buatan, apa saja manfaat energi matahari?
ya manfaatnya sangat banyak ya bagi manusia. Di antaranya adalah bisa mengubah provitamin D menjadi vitamin D ya, juga bisa memperkuat tulang kita. Dan ingat, jam-jamnya ya, tidak seluruhnya dari cahaya matahari. Ketika kita berjemur, kita berjemurnya di jam-jam tertentu ya, misalnya jam 7 sampai jam 9 ya, maksimal sampai jam 9. Setelah itu akan memberikan radiasi yang cukup untuk merusak kulit kita ya, karena disebabkan oleh rusaknya lapisan ozon pada atmosfer kita. Selain itu, matahari juga berguna untuk memperkuat tulang dan juga daya tahan tubuh kita. Bagi tumbuhan, maka matahari berfungsi sebagai senyawa yang akan membantu dalam proses fotosintesis, sehingga tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian manfaat bagi hewan, matahari juga ya sebagai dimanfaatkan untuk menghangatkan suhu tubuh ya, menghangatkan suhu tubuh, dan juga sama yaitu memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dan bagi lingkungan sekitar kita, matahari ya memiliki manfaat yang banyak. Dan matahari juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai penghasil listrik ya. Saat ini sudah mulai banyak sekali rumah-rumah yang menggunakan matahari sebagai sel surya, di mana mereka akan menyimpannya dalam sebuah baterai yang besar dan dimanfaatkan untuk menghidupkan listrik di rumah mereka. Dan anak-anak kelas 4 bisa mengeksplor lagi di Google, di buku, ataupun dengan cara bertanya mengenai manfaat matahari bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.